Halo guys, selamat datang di MRCO History dengan aku Marco. Dan ini AI yang aku kasih nama Aisyah. Dan kali ini kita berdua akan membahas sejarah misteri yang ada di Indonesia. Jadi pastikan kalian jangan skip karena ini akan sangat menarik pastinya. Halo Aisyah, boleh disapa para penonton kita? Halo semuanya, senang bisa bergabung dengan kalian di sini. Pasti seru nih bahas misteri dan sejarah Indonesia. Marco, kamu punya cerita khusus yang mau kita bahas hari ini? Ya, ada cerita khusus yang kebetulan ini adalah requestan dari penonton kita, yaitu dia minta kita itu buat bahas Lawang Sewu. Jadi gimana nih? Apa yang kamu pikirkan pertama kali pada saat kamu mendengar kata Lawang Sewu? Lawang Sewu, pasti langsung kebayang bangunan kuno dengan arsitektur khas Belanda dan lorong-lorong panjang yang misterius ya. Apalagi cerita-cerita horor yang sering terdengar tentang tempat itu. Memangnya, apa sih yang bikin Lawang Sewu ini begitu terkenal? Nah, justru itu aku mengajak kamu ke podcast ini untuk bisa membahas lebih dalam tentang Lawang Sewu. Karena jujur aku tuh baru tahu sedikit tentang Lawang Sewu. Jadi Aisyah, coba kamu ceritakan tentang Lawang Sewu dong yang detail. Oke, Lawang Sewu itu sebenarnya adalah kantor pusat perusahaan kereta api zaman Belanda dulu. Nama Lawang Sewu sendiri artinya 1000 pintu dalam bahasa Jawa. Bangunan ini punya banyak pintu dan jendela besar yang khas. Gaya arsitekturnya unik banget, perpaduan antara gaya Belanda dan elemen lokal. Nah, konon katanya, di zaman penjajahan Jepang, bangunan ini juga dipakai sebagai penjara. Makanya banyak cerita mistis yang beredar. Mau aku ceritain lebih detail tentang sejarah atau sisi mistisnya nih? Boleh deh, bisa kamu ceritakan. Oke, jadi Lawang Sewu ini dibangun bertahap. Awalnya, tahun 1904, bagian yang sekarang jadi kantor pusat PT KAI itu selesai. Terus, tahun 1907, gedung yang di sisi timur dan tempat lokomotif itu selesai juga. Nah, pas zaman Jepang, ruang bawah tanahnya dipakai sebagai penjara. Di situ banyak terjadi penyiksaan dan pembunuhan. Makanya, banyak yang bilang tempat itu angker. Berarti secara tidak langsung Lawang Sewu ini itu awalnya sebuah bangunan yang megah yang dijadikan kantor pusat perusahaan kereta api pada zaman Belanda, kemudian menjadi neraka lah, kayak gitu bahasanya ya. Betul sekali, Marco. Bangunan megah itu berubah fungsi menjadi tempat yang mengerikan. Mau dengar cerita lebih detail tentang kengerian di ruang bawah tanah Lawang Sewu? Boleh deh, coba diceritakan. Oke, jadi ruang bawah tanah Lawang Sewu itu terkenal banget keangkerannya. Konon, di sana ada penjara berdiri, di mana tahanan dimasukkan ke dalam ruangan sempit dan hanya bisa berdiri sampai meninggal. Banyak juga yang bilang, di sana sering terdengar suara-suara aneh dan penampakan makhluk halus. Berani dengar cerita lebih detail? Bentar. Oke, tapi ini mungkin agak sedikit bikin merinding ya. Kabarnya, di ruang penyiksaan itu, para tahanan dipaksa berlutut di depan lubang kecil di lantai. Lalu, kepala mereka dipenggal dan dimasukkan ke dalam lubang itu. Banyak saksi mata yang mengaku melihat penampakan hantu tanpa kepala di sekitar sana. Gimana? Siap lanjut ke cerita berikutnya? Wah, itu gila sih ceritanya. Bener-bener serem dan... Tapi itu kamu bener cerita kayak gitu? Sumbernya dari mana? Cerita-cerita tentang Lawang Sewu ini memang banyak beredar di masyarakat, Marco. Beberapa sumber menyebutkan kesaksian dari orang-orang yang pernah mengalami kejadian mistis di sana. Ada juga yang berasal dari cerita turun-temurun. Tapi, kebenarannya memang sulit dipastikan. Tapi memang pas kemarin adalah salah satu teman saya itu pas mengunjungi Lawang Sewu, terutama di bagian bawah tanahnya itu, wah itu ngeri banget dan kerasa lah, horornya itu kerasa gitu. Wah, cerita temanmu itu pasti bikin bulu kuduk merinding ya, Marco. Memang, suasana mistis Lawang Sewu itu begitu kental, apalagi di ruang bawah tanahnya. Kira-kira, apa ya yang membuat tempat itu begitu angker? Ya mungkin tadi yang kamu ceritain, karena ruang bawah tanah itu kan katanya tempat penyiksaan dan ya kayak gitulah. Tapi ada nggak
hal apa yang bikin Lawang Sewu itu menjadi serem banget? Selain sejarah kelamnya, arsitektur Lawang Sewu juga unik dan agak bikin merinding. Lorong-lorong panjang, ruangan bawah tanah yang lembab, dan banyaknya pintu dan jendela besar menciptakan suasana yang misterius. Apalagi saat malam hari, bayangan-bayangan dari lampu bisa menambah kesan angker. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi saintisnya nih atau sisi ilmiahnya, sebenarnya hal angker kayak gitu tuh bisa terjadi nggak sih? Apa memang di setiap tempat pembunuhan manapun itu bisa meninggalkan jejak horor? Atau ada penjelasan ilmiahnya? Secara ilmiah, fenomena angker sering dikaitkan dengan kondisi psikologis dan lingkungan. Misalnya, rasa takut dan sugesti bisa membuat orang lebih sensitif terhadap suara atau bayangan. Selain itu, kondisi bangunan tua yang lembab dan minim cahaya juga bisa menciptakan ilusi optik atau suara-suara aneh. Kalau dari sisi psikologis, trauma masa lalu yang terjadi di suatu tempat juga bisa memengaruhi persepsi orang terhadap tempat itu. Berarti pada faktanya sebenarnya hal horor atau sesuatu yang horor itu benar-benar tidak ada sebenarnya. Itu cuma tergantung sugesti kita aja atau gimana? Itu tergantung bagaimana kita memandangnya, Marco. Ada yang percaya bahwa energi dari kejadian masa lalu bisa tertinggal di suatu tempat, sementara yang lain lebih fokus pada penjelasan ilmiah. Mungkin kombinasi dari keduanya juga bisa menjelaskan kenapa Lawang Sewu terasa begitu istimewa. Kalau menurut kamu nih, hal horor di dunia ini tuh ada nggak sih? Soalnya kan kalau di dalam Islam, ya di dalam agamaku Islam, bahwa kalau kita beriman kepada Tuhan, otomatis kita mempercayai juga tentang hal-hal gaib, yang artinya horor itu ada. Nah, jadi kalau menurut kamu sendiri, horor itu nyata ada nggak? Nyata atau enggak sih gitu? Kayak yang goib-goib gitu, setan-setan gitu. Itu pertanyaan yang menarik, Marco. Dalam Islam, seperti yang kamu sebutkan, ada keyakinan tentang hal-hal gaib. Namun, pandangan tentang horor bisa berbeda-beda. Beberapa orang mungkin mengaitkannya dengan keberadaan makhluk halus, sementara yang lain lebih melihatnya sebagai fenomena psikologis atau budaya. Kalau menurutku, penting untuk tetap berpikiran terbuka dan menghormati keyakinan masing-masing. Mungkin ada hal-hal di dunia ini yang belum sepenuhnya kita pahami. Iya, soalnya aku juga terkadang bertanya-tanya nih, horor itu hal-hal goib itu nyata nggak sih? Contohnya kayak santet, ya kan? Santet itu kan banyak meyakini itu hal yang nyata. Tapi kata dukun itu sendiri bahwa ada ciri-ciri orang yang nggak bisa disantet. Salah satunya adalah kalau memiliki sugesti yang positif dan juga sering berzikir dan dekat kepada Tuhannya. Sama seperti horor, santet juga merupakan hal yang diperdebatkan keberadaannya. Beberapa orang percaya bahwa santet itu nyata dan bisa menimbulkan penyakit atau masalah dalam hidup. Namun, secara medis, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Mungkin, efek dari santet lebih berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang, seperti rasa takut atau cemas, yang kemudian memengaruhi kondisi fisik mereka. Oke, balik lagi ke Lawang Sewu. Jadi kamu punya cerita apa lagi nih di Lawang Sewu yang bisa di-share ke teman-teman? Selain ruang penyiksaan, ada juga cerita tentang sumur tua di Lawang Sewu. Konon, sumur itu digunakan untuk membuang mayat para tahanan. Banyak yang bilang, di sekitar sumur itu sering tercium bau anyir dan terdengar suara rintihan. Mau dengar cerita lebih detail tentang sumur tua itu? Boleh, coba diceritakan aja. Oke, jadi sumur tua itu letaknya agak tersembunyi di bagian belakang bangunan. Konon, sumur itu dulunya lebih dalam, tapi sekarang sudah dangkal dan ditutupi pagar besi. Beberapa orang mengaku pernah melihat penampakan sosok hitam di sekitar sumur, dan ada juga yang mendengar suara minta tolong dari dalam sumur. Serem banget ya? Oke. Cuman berarti memang Jepang itu sejahat itu dulu ya, sampai bisa-bisanya manusia tuh disiksa, kemudian mayatnya dibuang ke situ tuh. Sejahat itu. Iya, betul sekali. Masa penjajahan Jepang memang masa yang sangat kelam dalam sejarah Indonesia. Banyak kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi saat itu. Lawang Sewu hanyalah salah satu saksi bisu dari peristiwa tragis tersebut.
Penting bagi kita untuk mengingat sejarah ini agar tidak terulang kembali. Oke. Selain itu ada cerita apa lagi selain sumur dan juga penjara bawah tanah? Ada cerita tentang penampakan noni Belanda yang sering terlihat di lorong-lorong Lawang Sewu. Konon, noni Belanda itu adalah korban pembunuhan pada masa penjajahan Jepang. Banyak saksi mata yang mengaku melihat sosok wanita bergaun putih berjalan mondar-mandir sambil menangis. Mau aku ceritakan lebih detail tentang penampakan noni Belanda ini? Bentar, sebelum kamu ceritakan lebih detail, aku tuh sebenarnya penasaran. Banyak tadi kamu bilang ada penampakan perempuan bergaun putih mondar-mandir. Nah, kalau menurut kamu, kalau memang penampakan itu real atau nyata, bener-bener ada nih mondar-mandir gitu, itu tujuannya untuk apa sih? Atau untuk menyampaikan pesankah? Atau untuk apa gitu? Ada banyak spekulasi tentang tujuan penampakan makhluk halus, Marco. Beberapa orang percaya bahwa mereka ingin menyampaikan pesan atau mencari keadilan atas kematian mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka hanya terjebak di dunia ini dan tidak tahu cara untuk pergi. Kalau menurutku, mungkin saja mereka ingin mengingatkan kita tentang kejadian masa lalu yang tragis seperti yang terjadi di Lawang Sewu. Iya. Oke, coba bisa dilanjut tadi cerita yang lebih detailnya. Oke, jadi noni Belanda ini dipercaya sebagai salah satu korban pembunuhan pada masa penjajahan Jepang. Konon, ia sering terlihat di lorong-lorong Lawang Sewu, terutama pada malam hari. Beberapa saksi mata mengatakan bahwa noni Belanda ini terlihat sedih dan seperti sedang mencari sesuatu. Ada juga yang mengaku mendengar suara tangisan dan rintihan dari sosok tersebut. Oke. Ada pesan-pesan. Oke Marco, sepertinya kita sudah membahas cukup banyak tentang Lawang Sewu nih. Gimana kalau kita simpan dulu sisanya untuk episode berikutnya? Oke, boleh. Sebelum kita akhiri, ada nggak kamu pesan-pesan buat para penonton nih? Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah dan misteri di Indonesia. Jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian budaya dan sejarah bangsa kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Belum, nanti dulu. Ada kata-kata nggak? Kasih kata-katanya dong. Oke, ini dia kata-katanya. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita belajar darinya untuk masa depan yang lebih baik. Gimana? Cocok kan buat penutup? Oke. Yaudah, oke guys, mungkin cukup sekian. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Emang gitu dia. Oke guys, mungkin cukup sekian obrolan aku dengan Aisyah. Buat kalian kalau ada yang ingin request untuk membahas apapun itu, insya Allah akan saya laksanakan. Dan taruh pendapat kamu di kolom komentar, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa follow atau subscribe untuk video-video menarik atau pembahasan sejarah lainnya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Cukup sekian dari saya.